warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Inung Takamori dalam acara Ngobrol Santai. Kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik, yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu menjaga kesehatan anak di tengah pandemi. Dan kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, dokter spesialis anak, Dr. Oktora Wahyu Wijayanto. Mulai di acara Ngobrol Santai. Dr. Oktora, dengan perkembangan saat ini di tengah pandemi ini, tips-tips apa sih yang diberikan oleh Dr. Oktora ini? Ya, terutama untuk anak ya. Ya. Anak kebetulan dokter anak. Jadi sebenarnya sesuai anjuran pemerintah itu sebenarnya sudah cukup bagus. Artinya anak-anak itu memang pemerintah saat ini tapi saat ini memang tidak ada, bukan melarang, tapi memang sekolah itu kan memang ditutup sementara ini untuk mencegah penyebaran virus tersebut semakin bertambah banyak. Itu Mas Inung. Jadi tips yang pertama ya kita dukung peraturan pemerintah, artinya kita dukung untuk mencegah COVID itu, terutama untuk melakukan protokol kesehatan ya, seperti cuci tangan, pakai masker, social distancing, artinya menghindari kerumunan, termasuk ya masuk sekolah tadi, kita memang menghindari itu. Jadi harapannya dengan melakukan protokol kesehatan ini dengan sempurna, ya harapannya anak-anak itu bisa terhindar dari infeksi COVID-19 ini, Mas Ino. Oke, baik. Memang seberapa bahayanya sih COVID-19 ini terhadap anak ini? Jadi gini, itu pertanyaan bagus ya Mas. Jadi cukup berbahaya. Jadi virus ini cukup berbahaya. Artinya gini, pada saat virus ini menginfeksi seseorang, terutama dengan sistem imun yang rendah, dan pada anak-anak itu kan sistem imunnya belum sesempurna dewasa gitu ya. Jadi mereka termasuk golongan yang rentan, karena memang terbukti seluruh dunia kan banyak ya kejadian infeksi COVID dan merenggut nyawa anak-anak kita gitu. Jadi pada saat virus ini masuk dan kondisi tubuh itu masih rentan, apalagi ditambah dia mempunyai komorbid, artinya penyakit penyerta, jadi sebelumnya mungkin sudah punya sakit duluan gitu, itu memang cukup berbahaya karena akibatnya bisa fatal, akibatnya bisa terjadi kematian pada sampai sebegitunya ya dok? Iya betul. Oh ya, seperti itu. Jadi memang ini harus kita cegah rantai penularan ini, seperti itu Mas, karena memang cukup berbahaya. Iya, benar sekali pemirsa, karena di ada media online mengatakan bahwa 1,2 juta bayi di 118 negara itu meninggal dunia. Nah, itu menurut Dokter Oktora bagaimana? Kenapa bisa seperti itu dok? Ya itu dikaitannya, karena mereka mempunyai sistem imun yang masih rendah, jadi termasuk golongan rentan. Jadi golongan rentan itu ya anak-anak dan orang tua dan orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta, diabetes, penyakit jantung, atau penyakit paru atau lainnya. Itu mereka termasuk golongan rentan karena pada saat terinfeksi COVID bisa terjadi fatal. Nah, karena rentan akibatnya ya korbannya banyak. Tadi yang masih kita 1,2 juta ya. 1,2 juta di seluruh dunia. Ada 100 sekian negara itu ya. 118 negara. Ya itu memang bisa terjadi seperti itu. Apalagi kalau kondisi pelayanan kesehatan di suatu negara itu belum artinya gini, kondisi pelayanan kesehatan itu tidak sempurna, sehingga akan menambah kemungkinan bayi atau anak-anak itu tidak mendapatkan pertolongan yang baik dan akhirnya terjadi kefatalan atau kematian itu. Termasuk ibunya juga ya dok ya? Iya. Karena beberapa kasus itu seperti yang akhir-akhir ini di Surabaya pun juga ada, ibunya saat hamil meninggal, kemudian bayinya pun juga ikut meninggal. Kebetulan ibunya ini juga seorang perawat begitu. Ya. Itu bisa terjadi seperti itu ya dok ya? Bisa terjadi. Iya. Termasuk golongan rentan juga Bang. Oh begitu. Ya. Baik. Lantas kira-kira apakah yang harus dilakukan untuk sebagai orang tua ini dalam menjaga anak ini tadi? Nah itu tadi Mas, jadi protokol kesehatan harus dijaga. Ya. Hindari kerumunan. Ya, saya ulangi lagi. Jadi protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, menjaga kebersihan,
kemudian pakai masker. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak ya kita nggak usah keluar rumah kan, seperti itu. Iya. Nah, terus kemudian apalagi ke mall ya, ya alhamdulillah kalau di Solo ini ada larangan, kalau nggak salah kemarin direvisi ya, sebelumnya 18 tahun? Enggak, di bawah 5 tahun. Ya. Sekarang di bawah 15 tahun nggak boleh masuk, kalau nggak salah ya, tapi mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya saya salah. Jadi itu tujuannya sebenarnya semua usaha itu tujuannya untuk memutus rantai penularan ini. Nah, masalahnya kadang-kadang di masyarakat kita ya kadang-kadang terjadi suatu kebosanan. Ya. Jadi akhirnya ya wajar. Karena yang dulunya anak-anak ini sekolah, ketemu dengan teman-temannya, dia harus berhadapan hanya dengan lewat Zoom saja, gitu ya Dok ya. Nah ini menarik, perbincangan kita semakin menarik. Terus kemudian bagaimana sistem imun anak-anak? Apakah mereka termasuk golongan yang rentan? Iya, jadi memang anak-anak itu termasuk golongan rentan. Ya. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, sistem imun mereka itu belum sepenuhnya sempurna. Ya. Apalagi semakin tertular itu lebih besar. Ya. Seperti itu. Sehingga apabila kita membawa anak-anak kita ke kerumunan, misalnya kita ajak kemana-kemana, ya sebenarnya kita meresikukan mereka gitu. Resikonya cukup tinggi ya Dok ya. Karena kita nggak tahu pada saat misalnya di mall gitu, kita nggak ngerti kan, nggak kelihatan. Iya. Ya memang cukup berbahaya. Artinya kalau ya harus nggak ngerti kan, akhirnya kalau misalnya dari kerumunan itu ada beberapa orang kena, mungkin ada orang tanpa gejala, ya kan kalau tanpa gejala kan ya sehat-sehat aja, walaupun tidak kelihatan ya, kalau dia mungkin kalau dicek positif semua seperti itu, tapi dia nggak ada gejala gitu. Iya. Dan itu kan yang diperiksa itu kan belum semua lapisan masyarakat bisa diperiksa semua, kan semua sampling kan itu. Iya. Yang kita lihat di TV yang positif 55.000 atau berapa sekarang, mungkin kalau nggak salah tadi pagi saya lihat 55.000 tuh ya. Nah itu kan belum semua populasi terperiksa. Iya. Baik. Terus dengan bagaimana sih imunisasi itu? Ya, apakah ini juga membantu untuk kekebalan tubuh anak tersebut? Gitu, ya. Maksudnya imunisasi di tengah pandemi? Iya. Kalau imunisasi untuk COVID memang belum ada. Ya. Jadi imunisasi yang spesifik untuk COVID-19 memang belum ada, karena masih dalam proses pembuatan atau penelitian segala macam, kan memang perlu persiapan untuk bisa ada imunisasi COVID itu. Iya. Cuma kita mesti harus paham bahwa anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari sakit, salah satunya dengan imunisasi. Ya. Lah, masalahnya ini Mas, pas mulai pandemi, sejak dinyatakan pandemi di Indonesia kalau nggak salah pertengahan Maret kalau saya lupa, itu kalau di Solo 13 Maret toh. 13 Maret ya. 13 Maret itu ya. status KLB Corona Kota Solo ya. Berarti kan kalau dihitung sekarang tanggal ini Juli ini, ya. Berarti ini sudah 3,5 bulan. Ya. Betul. 3,5 bulan. Lah, 3,5 bulan ini ternyata banyak sekali orang tua anak-anak ini yang tidak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk diberikan imunisasi. Jadi banyak yang terlambat. Nah ini juga suatu kesalahan, karena mereka harus tetap diimunisasi, karena masih banyak penyakit di luar COVID itu yang masih bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, imunisasi dasar mulai dari hepatitis B, kemudian BCG, polio, DBT, HIV, kemudian influenza B, kemudian MR sampai rubella itu harus diberikan, karena kalau nanti dalam satu masa ini tidak diberikan, pasti nanti akan terjadi kejadian lagi di kemudian hari gitu loh. Yeah. Itu juga penyakit fatal yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi jangan lupa bahwa ada penyakit di luar sana selain COVID yang juga berbahaya yang masih bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi harus dibawa anak itu ke fasilitas kesehatan. Nah, kenyataannya selama kita praktek sebenarnya kita sudah berikan fasilitas, artinya social distancing di tempat ruang tunggu, misalnya seperti di rumah sakit atau tempat praktek
pribadi atau di puskesmas itu sebenarnya sudah ada social distancing juga, cuma ya stigma itu tetap muncul gitu loh, wah nanti gimana ya, seperti itu. Nah, yang penting ini mungkin tips juga ya Mas ya, jadi yang penting pada saat membawa anak kita ya pastikan protokol kesehatan itu dijalankan, karena kita juga sebelum anak itu kita imunisasi kan semua kita tes juga semua, artinya kita pisahkan mana yang sakit mana yang dilakukan imunisasi. Seperti itu. Artinya imunisasi ini sangat penting sekali dan bisa setidaknya bisa memproteksi lah ya, memproteksi tubuh kita ini agar tidak rentan terhadap COVID tersebut. Bukan, terhadap penyakit yang lain. Oh, terhadap penyakit yang lain. Ya. Baik. Tapi catat ya pemirsa, ini sangat penting sekali, imunisasi perlu diperhatikan. Terus kemudian tahap-tahap imunisasi ini seperti apa, Dok? Maksudnya yang dimaksudkan waktunya, waktu. Iya, tahap-tahap imunisasi waktunya itu. Jadi kalau imunisasi dasar itu sebenarnya bayi baru lahir itu sudah langsung diberikan imunisasi hepatitis B. Ya. Jadi begitu lahir langsung kita berikan hepatitis B. Kemudian umur 1 bulan itu kita berikan BCG dan polio. Umur 2 bulan itu banyak Mas, jadi ada DPT, hepatitis B yang kedua, kemudian hemofilus influenza B untuk radang selaput otak itu, terus kemudian polio. Nah itu walaupun banyak tapi 1 kali suntikan dan tetes itu yang untuk yang dasar ya. Dan nanti diberikan umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah setelah itu nanti umur 9 bulan ada campak dan rubella atau MR. Nah itu yang wajib, yang harus dikerjakan, yang harus diberikan. Gitu. Di luar itu masih ada imunisasi tambahan. Ya. Nah itu nanti biasanya bisa mulai diberikan usia umur 2 bulan. 2 bulan. Nah, jadi itu nanti umur 2 bulan ada imunisasi tambahan seperti rotavirus untuk mencegah diare. Kemudian pneumokokus. Jadi pneumokokus itu untuk mencegah radang paru-paru, telinga, kemudian otak, kemudian infeksi berat yang penyebabnya pneumokokus itu. Itu Mas. Oh ya, tadi saya belum terangkan ya. Jadi DPT itu untuk mencegah difteri, pertussis dan tetanus. Kemudian hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B. Karena kita tuh tinggi Mas kasusnya di Indonesia. Ya. Nah, terus kemudian polio untuk mencegah polio, dan satu lagi HIV itu mencegah radang selaput otak yang penyebabnya hemofilus influenza B. Itu Mas, itu semua penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Baik. Gitu. Oke.